Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik semua di rumah ya. Pesan Bu Eli, jangan keluar rumah, tapi jika keluar rumah menggunakan masker ya. Setelah masuk dalam rumah, cuci tangan dan cuci kaki menggunakan sabun dengan air yang bersih. Nah, sebelum Ibu Eli melanjutkan materi Ibu Eli, yaitu kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah serta doa untuk belajar. Nah, kita mulai ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini Ibu Eli akan melanjutkan materi Ibu Eli, yaitu tema 2, subtema 2, PB6. Nah, di sini di PB6 kalian mapelnya yaitu PPKN, Bahasa Indonesia dan PJOK. Tetapi di sini Ibu Eli akan mengambil mapel PPKN yaitu tentang kampanye. Nah, kampanye di sini kalian berhubungan dengan poster yang sudah kalian kerjakan pada PB4, yaitu posternya tentang hemat energi. Sewaktu di PB4 hemat energi, Ibu menyuruh kalian untuk memilih salah satunya, yaitu hemat energi air, hemat energi listrik, atau hemat energi BBM. Nah, setelah kalian membuat poster tersebut, kalian dapat mengkampanyekannya, yaitu melalui pada pembelajaran 6. Nah, boleh kalian membuka pada halaman 92. Tetapi sebelum kalian mengerjakan materi yang ada di 92, halaman 92, di sini Ibu Eli akan menerangkan dulu apa sih artinya kampanye itu. Nah, dengarkan ya sayang. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Nah, biasanya kampanye itu dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar, ataupun suara dan simbol-simbol. Nah, ini Ibu Eli akan memberi contoh, yaitu tentang kampanye poster ayo hemat air dan poster tentang ayo hemat energi listrik ya. Di sini Ibu Eli sudah memberikan contoh ya. Nah, poster di sini berupa harus mempunyai kriteria ya, seluruh gambarnya harus sesuai dengan tema. Nih, lalu poster itu tertata dengan baik dan rapi serta serasi. Lalu menggunakan bahasa ajakan seperti yang ada di sini, serta menggunakan bahasa yang singkat dan benar, bahasa yang mudah dimengerti, serta menyeru hemat energi. Ini sudah bagus sekali posternya ya, tentang hemat air. Lalu di sini perhatikan, poster itu dapat berupa gambar, tulisan atau angka-angka ya, supaya tujuannya yaitu agar pesan utama yang disampaikan bersifat mengajak simpati masyarakat atau mencari perhatian. Nah, tujuan kampanye poster ini yaitu mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang sudah mereka gunakan sehari-hari. Nih contohnya ya, jika kalian sudah membuat poster pada PB4, seandainya kita belajar di dalam kelas, kalian mengkampanyekan poster tersebut di dalam kelas, di sekolah, wilayah sekolah, lalu kalian masuk ke dalam kelas-kelas ya. Contohnya ini seperti ini. Kalian masuk di kelas 1, lalu kalian pertama kali memperkenalkan diri bahwa kalian dari kelas 4A ya. Lalu pertama memberi salam dulu kepada adik-adik kelasnya. Setelah itu baru kalian memperkenalkan diri. Ini contohnya Ibu Eli kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kami dari kelas 4A
ingin menyampaikan, ingin berkampanye tentang hemat energi air. Nah, kalian sambil melihatkan poster tersebut kepada adik-adik semuanya, ya, jangan sampai tidak. Lalu poster tersebut yaitu sederhana, jadi agar adik kelas kalian dapat memahami apa arti dari poster yang kalian bawa. Perkenalkan ya. Lalu setelah itu kalian menerangkan dari poster tersebut. Nah, adik-adik, di sini ada gambar air, kita menghemat air ya. Jika kalian sedang berada di kamar mandi, baik itu di sekolah atau di rumah, setelah masuk di kamar mandi, pasti kalian membuka keran air. Karena wadah yang berisi air pasti dipergunakan untuk sesuatu di dalam kamar mandi. Lalu kalian pasti mengisi tempatnya, ya. Setelah mengisi tempatnya, kalian membuka keran air. Nah, setelah kalian mengisi wadah tersebut, sebelum keluar dari kamar mandi, kalian harus mematikan keran tersebut. Untuk tujuannya apa? Untuk menghemat air. Nah, jika air tersebut tidak kita hemat, apa yang akan terjadi? Pertama, biaya pembayaran akan besar. Yang kedua, jika terjadi pada musim kemarau, penampungan air akan semakin berkurang. Nah, itu jadi kita harus wajib menghemat energi air. Nah, setelah itu kalian bisa lagi mengkampanyekan yaitu tentang hemat energi listrik ya. Seperti ini. Kenapa ibu bilang harus mengkampanyekan juga hemat energi listrik? Karena di dalam kamar mandi kan ada lampu ya. Nah, jadi setelah kalian masuk ke dalam kamar mandi, pasti kamar mandinya terang ya. Nah, setelah kalian mempergunakan kamar mandi, kalian pasti keluar juga dari kamar mandi. Nah, keluar dari kamar mandi, matikan lampu jika tidak digunakan lagi untuk menghemat biaya ya, serta menghemat energi listrik. Nah, dari sini, dari poster ini, kalian dapat juga menyuruhkan bahwa kalimat ajakan yang di sini harus dilaksanakan sama adik kelas kalian. Nah, setelah kalian mengkampanyekan di kelas 1, kalian bisa lanjut lagi nanti di kelas berikutnya ya, keliling kalau itu seandainya kalian belajar di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian mengkampanyekan poster tentang hemat air dan hemat energi listrik. Nah, di sini ada dibuka halaman berikutnya tadi tuh yang ibu bilang, halaman 92. Kalian dapat mengisi 3 pertanyaan dari materi tersebut ya. Materi tersebut, apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bahan dari kewajiban sebagai warga negara? Kalau memang jawaban kalian yaitu iya, di situ ada lagi pertanyaan mengapa. Nah, kalau memang jawaban kalian tuh ya, mengapa? Mengapa itu kok sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga negara, ya, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain dan lingkunganmu? Apa manfaatnya setelah kamu melakukan kampanye? Manfaat bagi dirimu, manfaat bagi orang lain serta lingkunganmu. Boleh jawabannya lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan lebih dari 3. Bagus sekali ya. Lalu yang terakhir pertanyaannya, apa rencanamu setelah melakukan kampanye tentang hemat energi ini? Nah, setelah kalian mengelilingi kelas tadi, apa rencana kalian ya setelah melakukan kampanye? Mungkin rencananya selain kalian mengajak, pasti kalian juga akan melaksanakan ya kan? Tidak untuk mengajak orang melaksanakan kampanye tersebut, tetapi untuk diri kalian juga harus dilaksanakan. Nah, sesuai dengan perbuatan kalian. Nah, dari sini ibu rasa dan ibu harap kalian mengerti. Jadi membuat poster itu harus sesuai dengan tema, lalu ajakannya juga harus sederhana, kalimatnya juga mudah yang dapat dimengerti orang lain. Lalu setelah itu kalian mengkampanyekannya dengan secara sedetail mungkin agar terus dengan kalimat yang baik serta bagus agar orang yang mendengar dapat melaksanakan dengan secara sadar. Nah, ibu rasa
materi Ibu Eli cukup sekian. Semoga apa yang sudah Ibu berikan kalian dapat menyimak ya, kalian dapat menerima dengan baik ya apa yang sudah Ibu berikan pada PB6 ini, dan selanjutnya kita akan bertemu lagi pada tema 2 subtema 3 PB1. Pesan Ibu Eli, jangan terlalu banyak bermain ya, istirahat yang cukup, makan gizi yang seimbang, minumlah vitamin, istirahat yang cukup juga. Ibu akhiri, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.